Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Summa amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita semua bisa menyempurnakan berbagai macam amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa mudah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan karena nikmatnya lah kita juga dimudahkan untuk meninggalkan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya karena nikmatnya lah hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu, melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tadarus, membahas, memahami, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda baginda Rasulullah SAW, yang tentunya dengan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua rahmat, sakinah, ketenangan, dan juga Allah turunkan para malaikat untuk menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu karena ridho kepada mereka. Dan tentunya ini adalah salah satu jalan termudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman al-Islam, kaum muslimin, kaum muslimah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan pembahasan kita membacakan salah satu karya ulama besar Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala dengan kitabnya Umdatul Ahkam. Dan kita masih dalam kitab shalah, bab sujud sahwi, bab berkaitan dengan sujud sahwi. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Ini pertemuan yang ketiga kita membahas tentang sujud sahwi. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita akan membahas berkaitan dengan ahkam sujud sahwi, apa yang tertinggal dari hukum-hukum sujud sahwi yang kemarin kita bahas. Dan mungkin akan ada beberapa masalah, beberapa pertanyaan dari para ikhwan sekalian, hadirin sekalian. Maka insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwan al-Islam, azani Allah wa iyyakum ajmain, sebagaimana yang telah kita bacakan dalam bab sujud sahwi ini, penulis hanya membawakan dua hadis, yaitu hadis yang ke-106 dan juga hadis yang ke-107. Dan kita akan membacakan kembali, kita ulangi hadisnya, yaitu hadis yang ke-106. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi. Dari Muhammad bin Sirin, ya, seorang tabi'in siqah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, qala,
Abu Hurairah berkata, kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi imam kami di salah satu sholat asy. Kembali kita menyebutkan sholat asy adalah sholat zuhur dan juga sholat asar. Itu bisa jadi ini sholat zuhur ataupun sholat asar. Kemudian berkata Ibnu Sirin, wasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Abu Hurairah menyebutkan nama sholatnya, tetapi Ibnu Sirin mengatakan nasitu ana, lupa. Qala fasalla bina raka'ataini tsumma sallama. Maka kata Abu Hurairah, Rasulullah sholat bersama kami 2 rakaat, kemudian beliau salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri menuju salah satu tiang masjid di Masjid Nabawi. Fattala 'alaiha ka'annahu ghadban. Kemudian beliau pun bersandar di tiang tersebut seakan-akan beliau marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian beliau pun meletakkan tangannya di atas tangan kirinya, wasabaka baina asabihi. Kemudian beliau pun menyela-nyela jarinya. Seperti ini mungkin duduknya. Ya, kemudian wa kharaja lis-sar'an. Kemudian tiba-tiba ada orang yang buru-buru masuk ke dalam masjid, min abwabil masjid, dari salah satu pintu masjid masuk. Faqalu, kemudian orang-orang yang terburu-buru ini berkata, kusiratus shalah. Apakah sholat sudah dikosor? Kan sholat zuhur, sholat asar adalah berapa rakaat? 4 rakaat. Sedangkan Nabi hanya melaksanakan 2 rakaat. Fafil qaum Abu Bakar wa Umar, dan ketika itu di masjid ada Abu Bakar dan juga Umar. Fahaba'an yukallima, dan mereka semuanya merasa enggan untuk membicarakan ini kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakanlah pada kaum tersebut ataupun di masjid tersebut ada seorang sahabat bernama Dzul Yadaini. Ada seorang sahabat yang bernama Dzul Yadaini. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah. Apakah engkau lupa atau mengkosor sholat? Faqala lam ansa walam tuksor. Maka Nabi pun menjawab, aku tidak lupa juga tidak mengkosor sholat. Faqala, maka Rasulullah pun memastikan tabayyun kepada para sahabat yang hadir ketika itu, kama yaqulu Dzul Yadaini, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadaini? Faqalu na'am, maka para sahabat menjawab na'am. Maka Nabi pun berdiri, kemudian sholat yang tersisa. Tadi kan baru 2 rakaat, kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat, summa sallama, kemudian beliau salam, summa kabbara wa sajada, kemudian beliau pun bertakbir setelah salam, kemudian sujud misla sujudihi aw atwal, seperti sujud di dalam sholat ataupun agak panjang. Summa rafa'a ra'sahu fa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya, bertakbir, summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwal, kemudian beliau bertakbir kembali, sujud kembali sebagaimana sujud sebelumnya ataupun lebih panjang. Summa ra'sahu wa kabbara, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Farubbama sa'aluhu summa salama, kemudian para perawi bertanya, apakah Nabi salam di akhir? Kemudian Abu Hurairah mengatakan fanubitu anna Imran bin Husain qala summa sallama. Imran bin Husain mengatakan bahwasanya Rasulullah mengakhiri salam. Rasulullah dalam hadis ini beliau lupa salat zuhur ataupun salat asar, ya. Hanya 2 rakaat. Kemudian diberitahu oleh para sahabat bahwasanya cuma 2 rakaat. Kemudian Rasulullah pun berdiri kembali, kemudian menambah 2 rakaat. Kemudian salam. Setelah salam, kemudian beliau sujud sahwi, sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali, kemudian salam kembali. Ya, kemudian hadis yang berikutnya itu hadis yang ke-107.
An Abdullah ibni Buhainah wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah ibnu Buhainah, dan beliau termasuk salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat duhur. Faqama fi rak'ataini ulayaini. Kemudian beliau pun berdiri pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua tidak duduk tasyahud wala yajlis. Beliau tidak duduk tasyahud awal, tapi langsung berdiri. Faqama an-nasu ma'ahu, jamaah pun, makmum pun semuanya ikut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada shalah, sampai selesai salat, wa tadara an-nas taslimahu, dan ketika itu jamaah semuanya menunggu salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabbara wa huwa jalisun, maka Nabi pun sebelum salam beliau bertakbir, kemudian sujud 2 kali. Wasajada sajdataini, kemudian beliau pun sujud 2 kali, sujud qabla an yusallim summa salama, sebelum beliau salam, kemudian diakhiri dengan salam. Ya, riwayat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum salam ketika lupa tasyahud awal. Rasulullah lupa tasyahud awal, tapi masih ingat di dalam sholat. Kemudian di akhir pun beliau sebelum salam sujud dulu 2 kali, ya, sujud sahwi, kemudian setelah itu salam. Ya, setelah itu salam. Ya, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan kapan sujud sahwi, apakah sebelum salam ataupun setelah salam. Ini sudah 2 kali kita bahas, 2 pertemuan. Nah, sekarang tersisa ada beberapa masail. Ya, ada beberapa masalah berkaitan dengan sujud sahwi. Ya, yang pertama, idza sahha fi sajdatai sahwi. Bagaimana kalau ada yang lupa ketika sedang sujud sahwi? Lupa baca doa, ataupun sujudnya cuma 1 kali mungkin ya, ataupun yang lain-lainnya. Ya, maka kalau lupa sujud sahwi, ya maka ini tidak perlu ditambah sujud sahwi lagi, maka sudah saja selesai. Setelah salam, lupa tadi sujudnya 1 kali, sudah selesai, maka sudah selesai. Maka ini dikatakan oleh jumhur para ulama, kalau kita sujud sahwi lagi, maka itu akan terus berkesinambungan sujud sahwi untuk sujud sahwi terus. Terus sama, nanti lupa lagi, sujud sahwi lagi, lupa lagi, sujud sahwi lagi. Jadi ya cukup dengan sujud sahwi, 1 kali sujud sahwi saja, walaupun ada yang lupa mungkin di sana. Ya, walaupun ada yang lupa. Ya, bahkan dikatakan oleh Al-Ishaq Ibnu Rahawayh wa ijma' min at-tabi'in, itu adalah kesepakatan para ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Kemudian masalah berikutnya, apabila lupa salah satu gerakan ataupun ucapan yang sunnah hukumnya di dalam sholat, apakah harus sujud sahwi? Ya. Bagaimana kalau ada sunnah-sunnah di dalam sholat lupa tidak dikerjakan? Apakah harus sujud sahwi juga? Ya, maka para ulama mengatakan yang wajib saja itu tidak wajib kita sujud sahwi. Yang wajib itu tidak wajib kita untuk sujud sahwi. Tidak wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ya, ketika tertinggal sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah di dalam sholat, maka hukumnya tidak wajib bagi dia. Ya, para ulama hanya berselisih pendapat berkaitan dengan apakah dianjurkan atau tidak sujud sahwi. Ya, kalau wajib dan tidak wajibnya maka memang tidak wajib. Ya, kalau tertinggal yang wajib dalam sholat seperti rukun di dalam sholat, maka jelas wajib bagi dia untuk sujud
sujud sahwi. Nah, permasalahannya tadi kalau yang tertinggal itu adalah perkara yang sunnah. Kalau yang lupa itu adalah perkara yang sunnah, maka para ulama sepakat tidak wajib sujud sahwi. Cuman mereka berselisih pendapat berkaitan dengan hukumnya sunnah atau tidak. Ya, sunnah atau tidak. Nih, pendapatnya Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, kalau tertinggal yang sunnah, maka tidak sunnah juga. Ya, tidak wajib berarti tidak sunnah juga. Tidak sunnah untuk sujud sahwi, artinya tidak ada sujud sahwi bagi dia. Walaupun sebagiannya seperti salah satu riwayat dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad, jika ada yang tertinggal di dalam sholat, lupa ya dari perkara-perkara yang sunnah, maka disunahkan juga untuk sujud sahwi. Nah, disunahkan juga untuk sujud sahwi. Berarti ini masih boleh sujud sahwi, boleh sujud, boleh tidak. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi berarti tidak boleh sujud karena tidak disunahkan. Berarti kalau tidak disunahkan tidak boleh sujud sahwi. Ya, artinya tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Ya, kenapa tidak ada sujud sahwi? Menurut pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, ya, karena harus ada dalil bahwasanya gerakan tersebut kalau lupa ataupun amalan apa saja di dalam salat kalau lupa itu Nabi sujud sahwi dulu. Jadi harus ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, berarti tidak ada sujud sahwi bagi dia. Ya, tidak ada sujud sahwi. Sedangkan perkara-perkara yang sunnah ini tidak ada satu riwayat pun bahwa Nabi SAW ketika lupa meninggalkannya, Nabi sujud sahwi. Allah Ta'ala ini pendapat yang kuat, sehingga kalau tertinggal yang sunnah maka tidak perlu sujud sahwi. Contoh apa Pak? Perkara yang sunnah, lupa duduk istirahat, dan duduk istirahat, lupa kan ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Kemudian bagi orang yang mengatakan bahwasannya doa iftitah itu adalah sunnah, ya, mengatakan doa iftitah itu mustahab bukan wajib, maka berarti kalau tertinggal doa iftitah tidak perlu sujud sahwi. Ataupun lupa mengangkat tangan ketika habis ruku, lupa tidak mengangkat tangan, maka ini pun berarti tidak perlu sujud sahwi karena perkara yang mustahab. Mengangkat tangan di dalam sholat ini perkara yang mustahab. Ataupun hanya membaca satu kali Subhana rabbiyal azim, baru satu kali tadi ya, belum 3 kali. Ya, maka ini pun tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Atau bahkan lupa doa di akhir tasyahud. Ya, dari perkara-perkara sunnah di dalam salat. Seperti lupa doa di akhir tahiyat, di akhir tasyahud. Doa apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lupa tidak membaca itu pun itu tidak perlu sujud sahwi karena hukumnya adalah mustahab bukan wajib. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, kemudian permasalahan berikutnya. Kalau kita lupa di dalam sholat atau sholat sunnah. Nah, kalau tadi kita kita bahas permasalahan sebelumnya itu berkaitan dengan sholat fardu. Nah, sekarang kalau kita sholat sunnah, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, syukur wudu dan sebagainya, kemudian ada sesuatu yang lupa ruku, lupa sujud, ataupun lupa dari rukun-rukun sholat yang wajib hukumnya. Bagaimana hukumnya? Tetap wajib sujud sahwi atau tidak? Sholatnya itu sholat sunnah. Ya, maka amatu ahli ilmi atau jumhur ahli ilmi, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwasannya hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sujud sahwi ini sifatnya umum. Artinya berlaku untuk sholat fardu dan juga sholat sunnah, sholat nafilah, sholat tatawwu. Ya, baik itu sholat fardu ataupun sholat nafilah, ya sholat sunnah. Maka ketika ada yang lupa dari rukun-rukun sholat, dari wajibat sholat, maka wajib bagi dia untuk sujud
sahwi. Ya, wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Kemudian, ya, permasalahan berikutnya lagi. Ya, apakah ada sujud sahwi ketika lupa sholat? Ada sesuatu yang lupa dalam sholat janaiz, sholat jenazah. Ya, apakah ada sujud sahwi dalam sholat jenazah? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, lam yusra as-sujud lis-sahwi fi sholati janazah. Ya, tidak disyariatkan sujud sahwi dalam sholat jenazah. Jadi kalau ada sesuatu yang lupa dalam sholat jenazah, maka tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena jangankan sujud sahwi, sujud yang wajib aja dalam sholat jenazah itu tidak ada. Ya, tidak ada sujudnya. Ya, ataupun dalam sujud tilawah ataupun sujud-sujud yang lainnya, karena itu bukan sholat, ya, namanya bukan sholat, sujud namanya. Tadi sujud tilawah, sujud sahwi, sebagaimana tadi sujud sahwi. Ada yang lupa dalam sujud sahwi, berarti tidak perlu sujud sahwi lagi. Nah, sama seperti sholat jenazah. Ya, sholat jenazah maka tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, kemudian, nah ini masalah berikutnya. Apabila imam lupa, ya, wasajada, kemudian imam sujud dan diikuti oleh makmum, ya, apakah makmum harus ikut atau makmum menunggu imam sujud sahwi? Ya, atau makmum menunggu imam sujud sahwi. Imamnya ada yang lupa, sedangkan makmum merasa tidak ada yang lupa. Kenapa imam sujud sahwi? Nah, gitu kan ya? Kenapa imam sujud sahwi? Apakah makmum ikut sujud sahwi atau salam? Ataupun menunggu salam imam? Ya, maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah ta'ala, bahkan beliau menukil ijma, sepakat berarti para ulama. Ya, walaupun dikatakan oleh yang lainnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama tidak ijma, belum sampai kepada derajat ijma. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Mundir, ajma kullu man nafad min ahli ilmi anna 'alal ma'mum idza sahal imam fi salatihi wa sajada an yasjud Sepakat para ulama bahwasanya apabila imam lupa kemudian imam sujud sahwi, wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi. Wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liutamma bihi fala takhtalifu. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, untuk diikuti selama tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang, kan gitu ya kaidahnya. Imam di dalam sholat wajib kita ikuti selama memang imamnya tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan penyimpangan di dalam sholatnya. Bahkan ini kan berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita memiliki pemimpin, seorang imam, ya, pemimpin dalam hal apapun wajib kita ikuti perintahnya selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika imam sujud sahwi, maka kita pun ikut sujud sahwi. Ya. Nah, kemudian permasalahannya kalau seperti ini, imam lupa, makmum tahu, imam lupa, tapi imam tidak sujud. Contohnya tadi, tidak tasyahud awal, sudah berdiri, tidak tasyahud awal. Ya, kan tidak mungkin makmum tasyahud awal dan menyelisihi imam, maka bagaimana ini? Apakah makmum di akhir sujud sahwi atau dia tidak sujud sahwi? Ini apabila imamnya yang lupa. Imam lupa tidak sujud sahwi. Apakah makmum sujud sahwi? Maka yang pertama, kewajiban makmum adalah mengingatkan imam.
Ya ada yang lupa berarti kan ya, tadi ada yang lupa, tidak sujud sahwi, maka kita ingatkan. Subhanallah. Kan ada pengingatnya ya, ada cara mengingatkannya. Ya, kita ucapkan apa? Subhanallah. Kita ingatkan. Jika imam tidak ngeh ataupun terurutnya istilahnya, kita sudah subhanallah, ibu sudah keprok gitu ya, tepuk tangan sudah berisik, kemudian imamnya tetap assalamualaikum, salam, tidak sujud sahwi. Bagaimana makmum? Sujud sahwi atau tidak? Pernah Pak kejadian seperti ini? Pernah? Sujud sahwi? Juga dua berarti ya? Ya gimana? Diingatkan imamnya setelah assalamualaikum. Diskusi dulu berarti? Ya. Ngobrol dulu berarti? Kalau tetap tidak nerima? Kalau tetap tidak nerima bagaimana? Kemudian ikut bersama dengan imam. Ya. Ya. Maka kalau imam tidak sujud sahwi, maka bagi makmum tetap sujud sahwi. Kalau tadi benar-benar memang ada yang lupa, ada yang ditinggalkan seperti tadi ya, tidak tasawuf awal, kemudian imamnya nggak sujud sahwi, maka bagi makmum berarti tetap sujud sahwi. Ya, tetap makmum sujud sahwi. Ini salah satu pendapatnya dari Imam Ibnu Sirin, Qatadah, Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, salah satu dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena ada salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Ya, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh imam dan imam menyelisihi. Maka kan kita tidak boleh mengikuti apa yang imam menyelisihi gitu. Menyelisihi yang harus semestinya dia lakukan. Ya, maka makmum dia sujud sahwi. Ya, makmum tetap sujud sahwi. Walaupun ada beberapa pendapat dari para ulama seperti banyak ya ini Al-Imam An-Nakhai, Hasan Al-Basri, Imam As-Sawri, mereka berpendapat bahwasanya kalau imam tidak sujud sahwi maka ya sudah, makmum pun tidak perlu sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Maka bagi makmum ketika imam tidak sujud sahwi, ya, ketika imam tidak sujud sahwi, maka makmum tetap sujud sahwi. Karena tadi ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang wajib harus dia lakukan tapi tidak dilakukan. Ya, maka ya, harus diganti. Sebagai penggantinya tadi adalah sujud sahwi. Ya, masalah berikutnya. Bagaimana jika ada seseorang yang dia masbuk mungkin ya di dalam sholat, kemudian bagi imam sujud sahwi, dia tidak tahu bahwasanya imam ada yang lupa kemudian sujud sahwi dan dia masbuk. Contohnya tadi imam lupa tasyahud awal, dia masuk pada rakaat ketiga, contohnya masuk kepada rakaat ketiga, berarti kan nggak tahu nih si makmum yang masbuk ini dia apa? Dia tidak tahu bahwasanya imamnya itu adalah lupa sujud sahwi. Nah ini gimana kalau ini? Kemudian di akhir imamnya sujud sahwi, sujud sahwi. Apakah makmum tadi yang masbuk dia ikut sujud sahwi bersama imam atau tidak? Kebayang Pak masalahnya? Tika mari ya nya paru yang muahid sabanya kurang rada di price lah Pak. Ya sengaja ini dibahas masail ini, pembahasannya khusus kita satu pertemuan biar agak terbuka. Tadi berarti si ini makmumnya masbuk, dia masuk rakaat ketiga. Pas rakaat terakhir, ternyata imamnya sujud sahwi. Dia nggak tahu bahwasanya imamnya lupa. Ternyata tadi lupa mungkin apa? Tasawuf awal.
Nah, lupa tidak tasahud awal, atau ada yang lupa lah tadi mungkin. Ya, makmum sebelumnya makmum sebelumnya apa? Ya, makmum yang lainnya yang ikut dari awal tahu bahwasanya imamnya ada yang lupa, sehingga harus sujud sahwi di akhir. Sedangkan dia yang masbuk ini nggak tahu, karena dia ikut hanya pada rakaat terakhir. Ketika imam sujud sahwi, apakah si makmum masbuk tadi ikut sujud sahwi juga atau tidak? Ya. Ya. Sujud Pak? Ikut sujud atau langsung berdiri dan menyempurnakan apa yang tertinggal? Ikut sujud dulu, terus baru mengkodok. Karena harus ikuti imam ya. Ya, kita bacakan. Ini ada 3 pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya, ada 3 pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama mereka mengatakan ikut sujud bersama imam. Ikut sujud bersama imam. Baik sujud sahwinya sebelum salam ataupun setelah salam. Kemudian setelah ikut sujud sahwi bersama imam, dia pun apa? Menyempurnakan apa yang tadi kurang. 3 rakaat lagi kan belum ya? Seperti itu. Ini pendapatnya Imam Sya'bi, Atta, Ibn Rabbah, An-Nakhai, Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, dan ini salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi ikut sujud, kemudian apa? Kemudian menyempurnakan apa yang dia tertinggal. Ya. Ada pendapat yang kedua, tidak perlu ikut karena dia tidak ikut lupa. Ya, maka dia langsung saja ketika imam sujud sahwi, maka dia berdiri untuk menyempurnakan salat. Kan walaupun sujud sahwinya sebelum salam, kan dia nggak ikut salam bersama imam kan ya. Jadi langsung aja berdiri kemudian menyempurnakan salat. Ngapain harus nunggu sujud sahwi? Kan dia nggak ikut salam bersama imam. Jadi bisa langsung berdiri. Bisa langsung berdiri. Ini pendapat yang kedua. Ya, ini pendapatnya salah satu pendapat dari Muhammad bin Sirin, seorang tadi yang tadi meriwayatkan hadis tadi, dan juga pendapatnya Ishaq ibn Rakhawai, gurunya Imam Bukhari. Pendapat yang ketiga ini ditafsir, dirinci, ada perinciannya, dan ini pendapatnya salah satu pendapat dari Imam Malik, kemudian Imam Al-Auza'i, Al-Lais, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ditafsir. Bagaimana tafsirnya? Ada perinciannya, dirinci. Ya, ada perinciannya. Jika imam sujud sahwinya sebelum salam, ya, jika sebelum salam sajadah ma'ahu, maka dia ikut sujud bersama imam. Ya, dia ikut sujud bersama imam. Kalau sujudnya sebelum salam. Apabila sujudnya setelah salam, imamnya salam dulu, kemudian nutup dulu salat, berarti kan ya salam, kemudian imam sujud sahwi, maka dia menyempurnakan dulu salat, tadi 3 rakaat, kemudian di akhir dia sujud sahwi. Berarti pendapat yang ketiga ini hampir sama seperti pendapat yang pertama, tetap harus sujud sahwi, cuman beda perinciannya saja. Ya, kalau tadi pendapat yang pertama itu tetap sujud, baik itu sebelum salam ataupun setelah salam. Nah, kalau pendapat yang ketiga ini sujud sahwi dulu kalau sebelum salam.
Tapi kalau setelah salam dia sempurnakan dulu, kemudian nanti di akhir tetap wajib sujud sahwi. Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, itu tetap sujud sahwi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Fala takhtalifu, kata Nabi, jangan engkau menyelisihi imam. Ikut saja. Kalau imam sujud sahwi, ya sudah sujud sahwi. Ikutan sujud sahwi. Sekarang dibalik permasalahannya. Mudah-mudahan ini jelas nih ya. Jelas Pak ya? Jelas. Dia dibalik masalahnya. Bagaimana kalau makmum yang lupa? Makmum lupa di belakang imam. Apakah sujud sahwi atau tidak? Dia ngelamun, tiba-tiba ruku, kebaca Al-Fatihah. Gimana tuh? Kebaca Al-Fatihah. Ya. Sujud sahwi atau tidak? Nah, dibalik. Sekarang dibalik ya masalahnya. Sujud sahwi atau tidak? Ya. Nah, maka Allah Ta'ala alam, ya, pendapat yang kuat dari para ulama, maka tidak sujud sahwi bagi dia. Ya, ketika dia lupa dan imam tidak lupa, imam tidak sujud sahwi, maka ikuti saja imam gitu. Dan tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi. Ini pendapatnya jumhur para ulama ya. Kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwasanya ketika imam ada yang lupa di belakang, ya maka tetap mengikuti imam. Maka dia tetap mengikuti imam dan tidak perlu sujud sahwi. Bahkan Ishaq bin Rahawayh beliau menukilkan ini ijma, sepakat para ulama tentang hal ini. Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegur ada seseorang di belakang itu ngobrol, berbicara. Ketika sholat berbicara. Ya, tidak tahu berarti dia ya. Di akhirnya ditegur bahwasanya apa? Innama sholat la yaslu fihi min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh, ya tidak boleh ada ucapan manusia di situ. Tidak boleh ngobrol. Di sana tuh hanya gerakan sholat dan juga ucapan sholat. Jadi tidak ada ucapan yang lainnya. Tidak ada ucapan yang lainnya. Nabi ketika menegur orang ini, di akhirnya tidak menyuruh dia untuk sujud sahwi. Kan tidak tahu, tapi tidak disuruh sujud sahwi. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kalau ada makmum yang salah di belakang, lupa, maka tetap mengikuti imam. Tidak perlu sujud sahwi. Walaupun juga ada hadis, tapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Antaranya didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Sebuah hadis yang teksnya laisa alaman khalfal imam sahwun. Bahwasanya tidak ada sujud sahwi bagi orang yang sholat di belakang imam. Fa'in sahal imam fa'alaihi wa alaman khalfah. Sebaliknya kalau imam lupa, maka wajib bagi orang yang di belakang untuk mengikuti. Jadi kalau makmum lupa, maka tidak perlu sujud sahwi, ikuti saja imam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini termasuk ya lupa tadi membaca Fatihah, lupa apa lagi, membaca doa ruku ataupun yang sebagainya karena mungkin melamun dan sebagainya, maka dia tetap mengikuti imam dan tidak perlu sujud sahwi. Kemudian permasalahan berikutnya, apabila lupa sujud sahwi, ya tadi dia lupa tasyahud awal, kemudian setelah selesai sholat baru ingat tadi lupa tasyahud awal, ya sujud sahwi atau tidak? Ya, sudah salam ataupun mungkin bisa keadaannya mungkin ada dua keadaan. Yang pertama setelah salam, assalamualaikum, sudah salam, pas ketika mau zikir, tadi belum sujud sahwi. Nah, sujud sahwi atau tidak? Kan sudah tuh. Sedangkan sudah selesai sholatnya kan ya sudah salam. Sedangkan tadi ketika lupa tasyahud awal tuh sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam?
sebelum salam. Ketika lupa tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah salam dia baru ingat, oh lupa nih tadi belum sujud sahwi. Ya, maka sujud sahwi atau tidak? Atau keadaan yang kedua, keadaannya sudah ngobrol panjang, sudah tidur, udah pulang ke rumah, mungkin ya pas di rumah tiba-tiba astagfirullah, ingat hutang. Hutang belum sujud sahwi tadi gitu. Tadi di masjid can sujud sahwi. Rumah gitu. Baiklah, bukan baik gitu. Atau sujud sahwi ketika itu. Ya. Maka jumhur para ulama mengatakan tetap wajib bagi dia sujud sahwi. Tetap wajib sujud sahwi walaupun sudah keputus panjang, sudah ngobrol dulu, sudah apa-apa dulu. Kan tadi pun Nabi SAW pun sudah apa? Sudah ngobrol dulu, sudah diskusi dulu bersama para sahabat. Ya, sudah duduknya, sudah enak gitu. Kemudian Rasulullah tetap menyempurnakan sholat, kemudian sujud sahwi. Ya, para ulama sepakat bahwasanya kalau lupanya hanya sejenak tadi ya, kayak Nabi kan itu sebentar, waktunya tidak lama. Syekh mengatakan berapa waktu sebentar itu? Ya sampai 2 menit, 3 menit, 5 menit lah gitu. 5 menit. Nah, menitnya sebentar banget. 5 menit kalau Syekh menyebutkan. Ya, jaraknya sebentar itu disebut sebentar itu adalah 5 menit. Kalau sebentar seperti itu, maka sepakat semuanya sujud sahwi. Lanjutkan sujud sahwi. Kalau kurang rakaat berdiri lagi kemudian sujud sahwi. Nah, ini permasalahannya kalau waktunya panjang. Ya, kalau waktunya sudah jauh gitu ya. Kalau waktunya sebentar seperti tadi, maka ya tetap sujud sahwi. Tetap bagi dia untuk sujud sahwi. Kalau ada lupa rakaat tadi ya, sudah ngobrol, terus ada yang ingetin, kamu kurang 1 rakaat. Ya sudah, sempurna 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Walaupun sudah makan, minum, mungkinnya 5 menit tersebut. Ya, walaupun ini 5 menit ini bukan patokan ya, bukan patokan. Pokoknya mas sebentar ya, sampai tidak batal lah gitu ya. Minimalnya mungkin seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau panjang? Ya, bagaimana kalau panjang? Waktunya sudah panjang gitu, sudah berlalu lama lah. Sudah lama gitu. Sudah lama. Maka wallahu ta'ala alam tetap bagi dia untuk melaksanakan sujud sahwi. Walaupun pendapatnya Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya, kemudian Imam Ahmad juga, mereka mengatakan kalau waktunya sudah panjang, sudah berlalu lama, maka ini tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Tapi Allah Ta'ala tetap bagi dia untuk sujud sahwi. Karena sujud sahwi adalah kewajiban bagi dia, baik waktunya lama ataupun sebentar. Ya, tertinggalnya sudah lama ataupun sebentar, maka tetap sujud sahwi. Ya. Kemudian kalau tertinggalnya, kalau sudah terlewatnya lama, kemudian ada rakaat yang perlu ditambah, maka sebagian ulama mengatakan diulang salatnya. Ya. Maka diulang salatnya. Kalau waktunya memang lama tadi, sudah lama tertinggal 2 poin karena diingat sekarang gitunya, atau salat duhur baru ingat lama itu disebut lama, maghrib juga ingat maghrib gitu, salat duhur atau ingat asar. Ya, maka itu lama juga disebutnya. Ya, disebutnya apa? Lama. Maka bagi dia untuk mengulangi salat karena sudah terputus dengan beberapa kegiatan. Ya, kalau sebentar mah terputus dengan beberapa gerakan, ucapan, tidak mengapa, sebagaimana Nabi SAW tadi dalam hadis yang kita bacakan. Karena itu waktunya sebentar. Kalau waktunya sebentar seperti itu, maka tidak mengapa, langsung menyempurnakan sholatnya tadi yang kurangnya berapa rakaat, kemudian sujud sahwi. Berarti kalau lama waktunya, ya maka ulama mengatakan dia harus mengulangi sholatnya kalau ada rakaat yang tertinggal. Kalau ada rakaat yang tertinggal, ya kalau hanya sekedar sujud sahwi saja, maka laksanakan sujud sahwi ketika itu. Kemudian permasalahan terakhir dalam bab ini, insyaallah taala,
Ya, permasalahannya adalah berkaitan dengan kemarin yang kita bahas di akhir pembahasannya. Idza taraka ruknan minas sholati sahwan. Apabila lupa salah satu rukun ataupun beberapa rukun di dalam sholat. Ya, lupa beberapa rukun ditinggalkan di dalam sholat. Ya, kalau tadi lupa rakaat itu banyak rukunnya yang tertinggal. Kalau ini mah rukunnya saja yang tertinggal. Ya, rukunnya saja yang tertinggal. Maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, ini ada dua keadaan. Ketika lupa rukun di dalam sholat. Keadaan yang pertama, apabila lupanya itu rukunnya adalah takbiratul ihram. Ini sudah kita bahas kemarinnya di akhir. Apabila lupa rukunnya itu adalah takbiratul ihram, ya, maka bagaimana? Kemarin kita sudah menyebutkan, ada yang ingat sampai batal salatnya, betul. Apabila lupa takbiratul ihram, sengaja ataupun lupa, maka salatnya batal, tidak sah, wajib untuk diulangi. Kenapa? Karena pembuka salat, pintu salat adalah takbiratul ihram. Kalau lupa takbiratul ihram berarti apa? Ya sudah, batal salatnya. Makanya hati-hati nih ketika kita masuk sholat, masbuk ataupun yang lainnya, kemudian kita lupa takbiratul ihram, langsung ruku tanpa takbiratul ihram dulu. Nah, ini bahaya. Sholatnya tidak sah. Maka wajib takbiratul ihram dulu. Ya, wajib berdiri dulu, tidak langsung ruku, berdiri, ngadeg helanya, ngadeg terserah, ngangkat tangan ataupun tidak ngangkat tangan, yang penting takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, kemudian takbir lagi untuk ruku, sujud dan seterusnya mengikuti imam. Kenapa? Karena kalau tidak takbiratul ihram, tidak sah salatnya, batal salatnya dan wajib untuk diulangi. Ya, jadi kalau pas ingat di awal-awal, tadi langsung sujud, tidak takbiratul ihram, batal salatnya. Batalkan, kemudian ulangi lagi dari awal. Takbiratul ihram lagi. Ya, takbiratul ihram lagi. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ya. Keadaan yang kedua adalah lupa rukun selain takbiratul ihram. Jadi lupa rukunnya ini adalah selain takbiratul ihram. Contohnya lupa sujud, lupa ruku. Tapi asa kabina-binanya nanti Kak. Salat ini mana? Lupa ruku, lupa sujud, lupa apa lagi? Duduk di antara dua sujud, atau lupa tasyahud. Ya, langsung salam gitu ya, salawat, lupa salawat langsung salam, ataupun lupa salam mungkin. Ya, at-tahiyatulillah, wassalamualaikum warahmatullahi. Langsung begitu nih? Atau gimana? Disangkanya salam padahal lagi membaca tahiyat tadi. Langsung udah saja gitu. Nah, kalau lupa seperti itu, maka ini ada dua keadaan lagi. Ya, tadi lupa ruku, lupa sujud, ataupun lupa duduk di antara sujud, ataupun yang lainnya dari rukun-rukun salat selain takbiratul ihram. Ya. Keadaan yang pertama, jika dia ingat sebelum qiraah. Ya, dia ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah rakaat setelahnya. Jadi lupa ruku ataupun lupa sujud, baru satu kali sujudnya, ketika mau berdiri lupa sujudnya baru satu kali nih, belum membaca Al-Fatihah. Ya, maka wajib bagi dia untuk kembali ke gerakan yang dia lupa. Kalau lupa ruku berarti langsung ruku. Kalau lupa sujud baru satu kali berarti langsung sujud. Sujud lagi, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ya, ataupun ketika lupa duduk di antara dua sujud, maka dia langsung duduk di antara dua sujud, baca doa, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Nah, ini kalau ingatnya dia sebelum qiraatul Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, keadaan yang kedua, jika dia lupa rukun, tapi setelah membaca Al-Fatihah, rakaat setelahnya.
Ya, sudah masuk ke rakaat berikutnya, sudah membaca Al-Fatihah dia. Ketika akan membaca surat, oh lupa, tadi sujudnya baru satu kali. Sujudnya baru satu kali. Ya, sujudnya baru satu kali. Maka rakaat yang ini yang sekarang dia lakukan itu menjadi rakaat sebelumnya. Dan rakaat sebelumnya itu batal. Rakaat sebelumnya yang sujudnya cuma satu kali itu batal dan digantikan dengan rakaat yang sekarang sedang dilakukan. Ya, sekarang sedang dilakukan. Gimana Pak? Bayang nggak santri? Mudah-mudahan jelas ya. Ya. Ya ini keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang kedua. Jadi kalau lupanya itu sebelum qiraah, ya lupanya sebelum membaca Al-Fatihah, ingatnya bukan lupanya berarti, ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah, maka dia kembali ke gerakan yang tadi dia lupa. Tapi kalau sudah mulai membaca Al-Fatihah, berarti sudah masuk rakaat yang berikutnya, maka rakaat sebelumnya itu adalah batal karena tidak ada sujudnya tadi contohnya. Kemudian rakaat tersebut menjadi rakaat sebelumnya. Kalau tadi rakaat pertama berarti hangus ya, berarti rakaat yang sedang kita lakukan itu menjadi rakaat yang pertama. Nah, kita kasih gambaran biar nggak pusing. Ya, dia sholat. Ya, dia sholat rakaat pertama ruku, sujud, langsung berdiri. Lupa duduk di antara dua sujud ataupun dua di antara dua sujud dan juga sujudnya berarti kan yang lupa. Sujud yang keduanya lupa. Baru ingat pas ngadeg, tadi belum sujud, maka segera kembali. Maka dia segera kembali, kemudian sempurnakan sujud lagi, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Berarti berdiri lagi ini rakaat keberapa? Kedua. Menjadi rakaat kedua. Nah, kalau seperti ini, tadi dia sujudnya baru satu kali, kemudian langsung berdiri. Pas berdiri dia sudah baca Al-Fatihah, sudah mau ruku, ya, sudah baca surat. Pas mau ruku lupa, tadi sujudnya baru satu kali. Satu kali. Maka berarti rakaat yang tadi itu batal. Dan rakaat yang sedang dia lakukan itu menjadi rakaat yang pertama. Kan harusnya rakaat yang kedua kan ya? Nah, tapi karena tadi lupa tidak sujud lagi, ya maka menjadi rakaat yang pertama kembali. Jelas ya? Jelas. Jelasnya ada pendapat yang lainnya. Dari Imam Syafi'i, patokannya bukan qiraah Al-Fatihah. Ya, beliau mengatakan jika ingatnya sebelum sampai kepada tempat dia, gitu. Ya, artinya sebelum apa? Sebelum ke gerakan rukun yang berikutnya. Kalau tadi lupa apa tadi? Lupa sujud, ya lupa duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian dia mau berdiri, maka segera kembali. Ataupun tadi lupa baca Al-Fatihah, ya tidak baca Al-Fatihah, tiba-tiba langsung ruku, contohnya ya, tiba-tiba langsung ruku, nah, tiba-tiba langsung ruku, mau ruku, ya, pas mau ruku maka segera kembali. Nah, kalau sebelum ruku, ya. Tapi kalau sudah ruku, ya, kalau setelah ruku, ya, sudah sampai ke ruku, maka dia wajib mengulangi lagi dari awal. Ya, wajib mengulangi lagi dari awal. Ya, ataupun tadi lupa apa lagi? Lupa sujud tadi ya. Lupa sujud. Kalau lupa sujud di patokannya adalah, kalau Imam Syafi'i patokannya adalah sebelum masuk ke rukun berikutnya. Ya, kalau sudah masuk rukun berikutnya maka batal rakaat tersebut. Ya. Tapi kalau belum sampai maka tinggal kembali saja. Ya, Allah Ta'ala alam.
Ya, kita kembali ke patokan tadi saja ya yang kita sebutkan, yaitu sebelum baca Al-Fatihah. Karena kan rukunnya ini berdekatan semua, jadi akan bingung juga nanti untuk kembali dan tidak kembalinya. Ya, kembali harus kembali kemana? Karena gerakan dari satu gerakannya ini berdekatan. Ini berdekatan. Jadi patokannya tadi sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau sudah membaca Al-Fatihah, gugur rakaat yang tadi. Tapi kalau sebelum membaca Al-Fatihah, maka dia wajib kembali. Tapi kalau setelah membaca Al-Fatihah, maka gugur rakaat yang tadi ya. Dan rakaat yang dia baca Al-Fatihah sekarang itu menjadi rakaat sebelumnya. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan ada keadaan yang ketiga dari ini. Jadi ada keadaan yang ketiga. Tadi kan ada dua keadaan ya. Keadaan pertama takbiratul ihram, keadaan kedua tadi rukunnya selain takbiratul ihram yang tertinggal, dan itu ada dua keadaan tadi. Nah, ada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga beliau sampaikan in dzakarahu ba'da salam. Kalau ingatnya itu setelah salam. Tadi kan ingat langsung ya, kalau tadi mah ingat langsung. Nah, sekarang permasalahannya kalau ingatnya itu setelah salam. Sudah assalamualaikum lupa, oh tadi rakaat tadi itu ternyata belum sujud, belum di antara dua sujud juga belum sujud. Maka beliau katakan fa in kana min rak'ah qabla al-akhirah ata bi rak'ah kamilah. Kalau rakaat yang tadi lupa sujud tadi itu rakaat sebelum akhir. Rakaat sebelum akhir itu berarti rakaat berapa? Kalau 4 rakaat berarti rakaat ketiga, kedua, ke-1. Itu sebelum akhir. Rakaat ketiga lah contohnya. Maka ata bi rak'ah kamilah, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Ya, wajib menambah satu rakaat. Ini kalau ingatnya setelah salam. Ingatnya setelah salam, dan rakaatnya itu sebelum rakaat akhir, rakaat ketiga sebenarnya. Atau kalau 3 rakaat, rakaat kedua. Kalau 2 rakaat berarti rakaat pertama. Maka dia wajib menambah 1 rakaat sempurna. Kemudian wa in kana minal akhirah, jika yang lupa itu adalah rakaat yang terakhir. Tadi lupa sujudnya itu adalah rakaat yang terakhir. Ata bihi wa bima ba'dahu faqat. Maka dia cukup kembali ke yang lupa tadi. Ya, kembali yang lupa tadi. Tiba-tiba habis sujud dia malah baca tahiyat. Ya. Atau tadi sudah salam kan ya? Baca tahiyat kemudian sudah salam. Maka jika itu rakaat terakhir yang lupa sujudnya itu, maka dia cukup kembali ke itu saja. Kembali kemana? Keduduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, kemudian dia dia sujud lagi, kemudian baca tahiyat lagi, ya baca tahiyat lagi, kemudian salam lagi, ya kemudian sujud sahwi, kemudian salam, ya kemudian salam. Jelas Pak? Baru Mak? Ya, kita selesai dari pembahasan sujud sahwi. Ya, ini pembahasan terakhir yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan apa yang tertinggal atau lupa dari rukun sholat. Nah, tadi kita sebutkan ada 3 keadaan. Berarti keadaan yang pertama lupa takbiratul ihram. Kalau lupa takbiratul ihram maka sudah batal sholatnya. Wajib mengulangi dari awal. Bagaimana kalau selain takbiratul ihram? Kalau selain takbiratul ihram, maka kalau sudah masuk ke rakaat berikutnya, sudah baca Al-Fatihah, maka rakaat sebelumnya batal. Kalau sebelum membaca Al-Fatihah ingatnya, maka dia cukup kembali ke rukun yang dia tertinggal. Dan kalau ingatnya setelah salam tadi, maka kalau rakaat sebelum akhir, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat ke-1, ini sebelum akhir, rakaat sebelum akhir, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Tapi kalau yang tertinggalnya adalah rukun pada rakaat terakhir, setelah salam baru ingat, tadi sujudnya baru 1 kali, maka cukup dia kembali ke tadi yang lupa. Duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian baca tasyahud lagi, baca tahiyat lagi, kemudian sujud sahwi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Pak ya, walaupun ada pusing Pak, memang gini pembahasan sujud sahwi.
yang seperti ini. Ya, jika ada pertanyaan kami persilakan. Ibu-ibu pertanyaannya ke WA dulu. Ya, silakan. Itu lupa kata dia itu kalau makmum kadang ini misalnya kalau duhur atau salat asar kita menunggu imam kadang lupa yang awal itu kalau salat syir ya lupa ada apa saja. Yang kedua sekarang lupa tadi sujud sawi sudah ada orang sujud sawi itu apa sawi. Oh ya, ya. Ini jawabannya sudah kita jawab ya pada pembahasan sebelumnya. Sudah kita bahas. Yang pertama tadi barusan kita bahas. Bagaimana kalau makmum lupa? Jawabannya apa tadi, Pak? Tidak usah sujud sahwi, tetap mengikuti imam. Jadi tidak perlu sujud sahwi, ikuti imam. Ya, kemudian tadi tentang apa? Yang kedua, oh sujud sahwi. Apakah membaca tahiyat atau tidak? Ini sudah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Jadi tidak ada bacaan tahiyat, langsung salam. Sujud, bacaannya sama seperti sujud di dalam sholat. Kemudian apa? Duduk di antara dua sujud sama bacaannya, sujud lagi sama bacaannya, kemudian duduk, kemudian salam. Tidak perlu baca tasyahud lagi, tahiyat lagi. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ya. Ada ibu-ibu masuk. Ya, benar. Untuk sama proses mau tertinggal imam bukan maksud itu terdengar suara musik. Kalau yang diswati kan kadang kita mati dulu baru tertinggal. Jadi sama maksudnya tidak diapabila cukup imam. Kalau gerakan maka dia wajib bergerak gitu. Wajib bergerak. Tidak kayak gini. Berarti kalau apa namanya? Imamnya sudah baca Al-Fatihah lagi, sedangkan makmumnya baru ruku, maka gerak dulu, tidak dulu, sujud dulu, ya duduk dulu, kemudian sujud dulu, kemudian ikut imam. Kalau gerakan seperti itu, terlambat gak masalah, terlambat tidak masalah, karena akibat tidak terdengar tadi ya, tadi seperti itu, dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, hanya terlambat saja mungkin, terlambat saja, tidak mengapa. Dan tidak boleh langsung ikut imam berdiri, tapi lanjutin sholatnya. Dia harus melanjutkan. Contohnya baru ruku, kenapa gak tidak ruku terlilatin gitunya? Ternyata imamnya sudah alhamdulillahirabbil alamin, sudah rakaat kedua. Nah, maka berarti dia tidak sujud, duduk kata sujud lagi, kemudian berdiri lagi mengikuti imam. Seperti itu. Bacaan apa? Baca tahiyat dulu yang wajib, tasyahud, sholawat, salam. Ya seperti itu. Kalau untuk melupakan kan maksudnya kalau pas ingat tapi kita nggak batal. Wudu dulu Pak. Wudu dulu langsung. Ya. Sudah batal, lupa sholatnya baru 2 rakaat gitu. Ya, pokoknya Wudu dulu. ada yang lupa. Wajib salat. Ketika salam, Wudu dulu. Boleh wudu dulu. Wudu dulu kemudian sempurna. Gimana? Salam semprot gitu Pak? ada ngobrol dulu. Ya. Batal. Wudu dulu. Ya. Kecuali hanya sujud sahwi ya. Wudu dulu. Ya, silakan. Mana dulu? 10 dulu ya. Ya. Mana, jengkel. Bahasa Korea dulu ya. Dulu jadi badan arus bahasa Korea Jepang ya. Pastilah saya kaget dia memang kalau sampai kalau salat tadi Pak kalau kandungan kalau Pak kita Ya. lepas. Jaga lagu susah.
cucu ragu. Maka ambil yang paling pasti. Berarti lu pasti mah acan. Ya kan, gitu ya. Kajian namihan dari sujud sahwi di akhirnya. Sami-sami atau semuanya. Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon barakallahu fiik. Allah Akbar ya. Sesudah pakai sujud sahwi atau enggak? Oh ya. Ini sama apa-apa sampai Allah Akbar saya kalau memang beda ini imam atau Allah Akbar Sujud sahwi. tapi Enggak apa-apa. Insya Allah tidak mengapa. Karena tidak tahu. Ya, Allah a'lam. Seperti kita zaman dulu, ya lupa, baru ingat sekarang, gitu. Belum sujud sahwi. Ya sudah, karena nggak tahu, kalau lupa, tapi nggak tahu, memang nggak tahu hukumnya. Ya sudah, kalau lupa mah memang diangkat. Diangkat dosa dari kita, tidak mengapa. Silakan Pak. Ya, boleh. Setelah? Satu jamaah. terus imam lalu kan beliau melanjutkan sholat itu kan harusnya di nanti lagi perjalanan itu tidak itu menjadi pada waktu itu kadang tidak bisa tapi tidak dengan sujud sahwi mungkin jangan apa itu dengan kita yang bermain. Jadi gimana kasusnya? Yang lupanya adalah gerakan begitu. Iya, sujudnya satu kali imam Oh, imamnya lupa, sujudnya satu kali. Imam yang lupa berarti ya? Imam yang lupa. Maka bagi makmum wajib mengingatkan, subhanallah. Wajib mengingatkan, subhanallah. Kemudian jika imam tetap seperti itu, kita ikuti sampai akhir. Kita nambah satu rakaat. meskipun ini tidak Ya, nanti diskusinya di akhir setelah salam. Setelah kita selesai salam. Tapi harusnya mah subhanallah itu ketika imam malah berdiri. Ya, pas sujud imam malah berdiri gitu, tidak duduk di antara dua sujud. Kita ucapkan subhanallah. Nah, imam tuh pasti ngeh gitu. Nah, cuman masalahnya kalau imam kekeh berdiri kita berdiri ya, karena merasa sujudnya sudah dua kali. Sudah kita ikut imam. Kita ikut imam, kemudian di akhir kita sempurnakan. Atau juga boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Ketika imam kekeh dia sujud tadi udah diingatkan bahwanya sujudnya cuma satu kali. Maka kita duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian apa? Ikut imam berdiri. Nah, kalau seperti itu boleh mukhalif. Ya boleh boleh menyelisihi karena imam salah. Imam salah nggak perlu ikut. Ya kalau kasusnya seperti tadi. Maka ketika tadi lupa sujud imamnya dan dia berdiri, maka kita sujud saja. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian ikut imam berdiri. Seperti itu. Ya, dan tidak perlu sujud sahwi juga. Karena kan kita tidak lupa. Tetap kita sholat sempurna juga kan, sujudnya ada, tujuan dari sujudnya ada. Ya. Ya. Coba tadi mana? Ibu ada? Nggak ada. Nggak ada nomor WA-nya di sana ya? Oh ada nih. Oh ini pertanyaannya ada dua. Yang minggu kemarin yang lupa tidak dijawab. Apakah sholat sunnah bila lupa rakaat? Apakah ada sujud sahwi? Nah, tadi kita sudah bahas ya. Sholat sunnah pun sama aturannya seperti sholat wajib. Sama sujud sahwi juga. Ya, sama sujud sahwi juga. Kemudian bagaimana Ustaz bila mana imam lupa rakaat? Ketika imam melakukan sujud sahwi,
apakah makmum ikut semua sujud sahwi? Ya, tadi ini sudah kita jawab juga ya. Bahwasanya kita ikut sujud sahwi juga. Ya, kita ikut sujud sahwi sebagai makmum. Ya, sepertinya cukup ya. Sudah lagi kita ada maghrib. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sebelum kita tutup, ya kami sampaikan kembali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini mungkin untuk bapak-bapak kamar mandinya jadi tidak ada ya. Mudah-mudahan pekan depan sudah selesai. Di kamar mandi lama sedang direnovasi. Ini bisa satu. Alhamdulillah kalau bisa. Tapi di apa bisa? Karena sedang direnovasi jadi masih tetap seperti ini. Mudah-mudahan pekan depan kamar mandinya sudah bisa diselesaikan dua-duanya, sehingga ibu-ibu bisa nyaman juga di kamar mandi, bapak-bapaknya pun bisa nyaman juga dengan kamar mandi yang terpisah. Insya Allah mungkin Kamis depan sudah bisa kita nikmati sama-sama insya Allah ta'ala. Maka oleh karena itu kami aturkan jazakumullah khairan kepada ikhwah sekalian, para muslimin yang telah ikut membantu pembangunan Mahat Darus Sufah ini. Semoga itu menjadi celengan ya, bekal kelak di akhirat yang menambah beratnya timbangan amalan kita, dan tentunya ini menjadi amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berdoa dengan makhluk majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.